Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Madua Kudus yang beranggotakan saya Amira Sama Sofadila dan teman saya Anissa Dipakuswawati, Rizky Himawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tokoh kemerdekaan Yusuf Ronodipuro. Tahukah kamu siapakah Yusuf Ronodipuro itu? Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga pada tanggal 30 September 1919. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik, terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan radio militer Jepang Hosokyoku. Beliau bersama Bahtiar Lukis menjadi penyiar di Hosokyoku hingga Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya pada tahun 1945. Pada 9 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah 3 hari sebelumnya, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom milik sekutu. Negeri matahari terbit itu memutuskan untuk mengaku kalah dalam Perang Dunia Kedua. Yusuf merupakan salah satu orang Indonesia yang mengetahui kabar gembira tersebut dari rekannya yang bernama Mohtar Lubis. Ia kemudian menyebarkan kabar ini kepada para pejuang di markas mereka yang dikenal dengan nama Menteng 31. Kabar tersebut membangkitkan semangat para pejuang untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia, terutama mereka-mereka yang berasal dari golongan pemuda. Momen yang ditunggu itu pun tiba. Pada 17 Agustus 1945, Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan dibacanya teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur 56, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Namun, merdekanya Indonesia ini belum diketahui oleh dunia luar, sehingga pengakuan atas kemerdekaan Indonesia oleh bangsa lain belum didapatkan. Yusuf kala itu belum mendengar kabar akan merdekanya Indonesia. Ia dan rekan-rekan lainnya di Hosokyoku terjebak dari gedung kerja mereka karena tidak diperizinkan untuk keluar oleh kepetai. Namun, tiba-tiba datanglah utusan Adam Malik bernama Syahruddin untuk menemui Yusuf. Ia berhasil menembus penjagaan di pihak Jepang di Hosokyoku, lalu diberikanlah selembar surat pendek berisi teks proklamasi ini kepada Yusuf. Atas perintah Adam Malik, Yusuf ditugaskan untuk menyebarluaskan pernyataan merdekannya bangsa Indonesia kepada dunia luar melalui radio. Namun dalam prosesnya Yusuf menghadapi kendala karena studio siaran di Hosokyoku tidak terhubung lagi dengan pemancarnya. Beruntunglah ada seorang teknisi yang dapat mengutak-atik pemancarnya sehingga dapat terhubung kembali. Akhirnya pada 17 Agustus 1945 pukul 7 malam, Yusuf, Bahtiar, dan pemuda lainnya berhasil menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia hingga ke mancanegara. Selain menggunakan bahasa Indonesia, Yusuf juga menggunakan bahasa Inggris agar pesan yang ia sampaikan dapat dipahami oleh dunia internasional. Radio-radio internasional di Inggris, Amerika, dan Singapura berhasil mendengar siaran radio Yusuf. Kabar merdekanya Indonesia pun disebarkan lagi oleh radio-radio internasional. Upaya Yusuf dalam menyebarluaskan kabar ini bukanlah tanpa konsekuensi. Yusuf dan rekan-rekannya yang membantu dalam penyebarluasan kabar ini kemudian ketahuan oleh pihak Jepang dan diberikan hukuman fisik. Meski nyawanya hampir hilang, keinginan Yusuf untuk berbakti pada negaranya tak berakhir. Pada 23 Agustus 1945, bersama beberapa orang lainnya, Yusuf mendirikan Radio Suara Merdeka Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Melalui radio ini pula, Soekarno pada 25 Agustus 1945 mengumandangkan pidato pertamanya di radio kepada halayak banyak. Lalu pada 11 September di tahun yang sama, Yusuf bersama Abdurrahman Saleh, Maladi, dan Brigjen Soehardi mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI. Pada tahun 1991, beliau berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah bagi penerus bangsa di masa depan. Karena kesabaran beliau membujuk Soekarno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan. Yusuf kemudian memutuskan pensiun dari pekerjaan terakhirnya sebagai duta besar pada 31 Mei 1976. Ia kemudian menikmati masa tuanya hingga meninggal pada 28 Januari 2008 akibat penyakit kanker paru-paru dan stroke yang ia derita. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda mengenai tokoh kemerdekaan Yusuf Ronodipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.